Selamat sore saudara-saudara. Kembali lagi bersama saya Geralda Aprilia Selindeho, mahasiswa dari SBT Satria Purwokerto. Sore hari ini saya bersama dengan Pak Hendi. Halo Pak Hendi. Halo Alda dan semua teman-teman di FB yang menyaksikan acara ini. Ya. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pengakuan iman Nikea butir ke-9 bagian kedua yang berbunyi, aku percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah Pak, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak pada sore hari ini. Apa yang dimaksud dengan gereja yang satu, Pak? Ya, terima kasih Ada untuk pertanyaannya. Ini adalah pengakuan iman Nisea butir ke-9 atau artikel atau poin ke-9 tentang gereja. Di situ dinyatakan bahwa gereja itu adalah satu, kudus, apostolik maupun katolik. Nah, di bagian yang sebelumnya, di part yang pertama, kita sudah membahas tentang apa itu gereja dan kenapa disebut satu. Nah, bagian hari ini kita akan kembali melanjutkan part yang kedua, bahwa gereja itu satu, disebut satu karena gereja itu memiliki satu tubuh, satu spiritual body atau satu tubuh rohani, satu kepala, yaitu tubuh Kristus, di mana kepalanya adalah Kristus itu sendiri, dan dihidupi oleh satu roh, yaitu Roh Kudus. Misalnya kita baca Alda dalam Efesus 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Efesus 4 ayat 4 sampai yang ke-6, satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan dalam semua. Amin. Iya, jelas bahwa gereja itu satu karena satu tubuh, satu roh, ya. Sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yang jelas dikatakan dalam ayat ini ada memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, itu adalah dalam satu tubuh, satu roh. Ini berarti ada satu roh Allah yang menjadi jiwa gereja itu. Ya, oleh sebab itu gereja disebut satu karena satu tubuh Kristus yang dihidupi oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Kemudian disebut juga sebagai satu karena Kristus sebagai kepala gereja itu adalah satu. Maka gereja adalah tubuh Kristus, ya, sedangkan kepalanya adalah Kristus. Nah, karena Kristus kepala gereja itu satu, maka gereja itu adalah satu. Berarti tubuhnya adalah satu atau gereja itu bersifat satu. Dan memang Kristus hanya mendirikan satu gereja saja, Alda. Kita bisa baca di dalam Matius 16 ayat 18, Alda. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Dan gereja yang satu ini adalah gereja yang didirikan di atas dasar iman Petrus tadi atau iman Rasulia, dan dibangun di atas Petrus sebagai wakil dari segenap para rasul. Artinya dengan kata lain, yang gereja itu dibangun di atas dasar pengajaran para rasul dan juga para nabi. Jadi gereja merupakan penggenapan dari
Perjanjian Lama, kemudian digenapi di dalam Perjanjian Baru yang diajarkan oleh para rasul. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 20, Alda. Efesus 2 ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Iya, jadi ayat ini secara jelas menyatakan bahwa gereja dibangun di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Dan apa yang diajarkan oleh para rasul dan para nabi itu berasal dari Kristus, sehingga ajarannya bersifat satu. Jadi gereja yang satu itu berarti satu tubuh, satu kepala, satu roh, satu ajaran, satu fondasi yaitu yang diajarkan oleh para rasul dan para nabi. Nah, ini penting sekali bahwa tidak ada gereja A, gereja B, semua bersifat satu, yaitu satu tubuh Kristus. Saya kira itu, Alda, yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain tentang gereja ini ya. Iya Pak, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gereja yang kudus? Iya, selain gereja itu satu, gereja juga bersifat kudus, ya, karena Kristus yang tadi adalah kepala dari gereja itu adalah kudus. Kita bisa baca di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 26, Alda, atau 27 lah. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25 sampai yang ke-27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Iya. Jadi di sini Kristus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya. Jadi gereja itu kudus karena Kristus menguduskan gerejanya. Ya, jadi gereja adalah tempat di mana pengudusan yang telah dilakukan oleh Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib, penguburan dan juga kebangkitannya yang kemudian dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, kekudusan gereja itu terletak pada karya gereja untuk menguduskan manusia oleh Roh Kudus yang bersemayam di dalam kita, di mana Roh Kudus akan mengerjakan pengudusan, yaitu akan terus menguduskan kita yang berlandaskan karya penebusan Kristus yang sudah selesai itu. Sehingga ketika kita disebut sebagai gereja yang kudus, itu berarti kita dikuduskan oleh penebusan Kristus melalui Roh Kudus, di mana Roh Kudus menguduskan kita melalui kematiannya, kebangkitannya, dan penebusan Kristus tadi, sehingga kita bisa terus menjalani satu kehidupan yang semakin hari semakin kudus, seperti Allah itu kudus, maka Kristus itu kudus, maka kita juga harus kudus. Nah, pengudusan itu hanya bisa dikerjakan ketika kita bersinergi dengan Roh Kudus yang menguduskan kita secara terus-menerus, tentu melalui kehidupan kita dalam keseharian ya, misalnya melalui kehidupan ibadah, sakramen, membaca Alkitab, berdoa, bahkan di dalam segala perbuatan-perbuatan kita.
Jadi pengudusan itu bukan hanya di dalam jiwa, tetapi juga di dalam perbuatan tubuh kita. Ya, Roh Kudus itu menguduskan jiwa kita melalui apa? Ya, melalui kita terus berdoa, bersinergi, berjaga-jaga, melakukan ibadah, sakramen dalam gereja. Itu adalah pengudusan dari Roh Kudus di dalam jiwa atau roh kita. Nah, kemudian hasilnya adalah jiwa dan roh yang kudus itulah yang akan memancarkan kekudusan Allah itu dalam perbuatan-perbuatan tubuh kita atau perbuatan-perbuatan baik. Sehingga kita disebut kudus. Tapi itu semua keluar dari Roh Kudus, karya dari Roh Kudus yang bekerja dari dalam, akhirnya terpancar keluar. Itulah pengudusan itu. Sehingga pengudusan kita sebagai gereja, anggota tubuh Kristus, itu dilakukan oleh Roh Kudus melalui tadi anugerahnya, kuasa energi ilahinya yang berisi penebusan Kristus tadi. Sehingga anugerah itu, energi ilahi itu semacam penebusan Kristus yang berkuasa, yang sudah menang atas dosa, iblis, dan maut. Sehingga anugerah itu ada kekuatan ilahi itu memampukan kita untuk mengalahkan dosa, iblis, dan bahkan maut itu sekalipun. Nah, tentu energi itu bekerja disalurkan oleh Roh Kudus melalui berbagai macam pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Ya, misalnya ibadah, firman Tuhan atau khotbah, sakramen, ya. Kemudian kita juga, jadi pengudusan itu melalui gereja, semua di dalam kegiatan gereja. Tidak ada pengudusan yang sifatnya itu kita bisa mencapai dengan usaha pribadi kita, tidak. Selalu melalui anugerah dari gereja. Sebab gereja itu yang dikuduskan oleh Kristus. Sehingga kalau kita menyatu di dalam gereja, kita menjadi satu. Sehingga pengudusan itu nggak bisa hanya, saya nggak mau ke gereja, tapi saya mau hidup kudus. Tentu nggak bisa. Kita nggak bisa lepas dari kehidupan gereja, sebab gereja itu yang dikuduskan oleh Kristus. Nah, jika kita menyatu di dalam gereja itu, maka kita menjadi kudus. Tentu melalui berbagai macam pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja itu. Sehingga kita memang tidak bisa lepas dari kehidupan gerejawi. Kita nggak bisa sekedar hanya buat kelompok kecil, lalu kita lepas dari gereja, tidak bisa. Atau kita hanya mau bersekutu di rumah, tapi tidak mau ke gereja, itu juga tidak mungkin. Sebab Roh Kudus bekerja melalui gereja tadi, yang kudus tadi. Saya kira gitu, Alda. Nah, yang paling penting tentu di dalam gereja itu adalah bagaimana kita secara rutin mengikuti sakramen-sakramen dari gereja, seperti perjamuan kudus. Itulah yang menguduskan kita. Terima kasih, Alda. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan gereja itu Katolik atau universal? Iya. Gereja itu Katolik, pengertian Katolik ini secara teologis itu adalah artinya bersifat umum ya, atau bersifat universal. Ya, Katolik itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu kas yang artinya menurut atau sesuai, lalu holon itu yang artinya seutuhnya atau sepenuhnya. Sehingga katholon itu artinya menjadi bersifat menurut seutuhnya atau sesuai dengan keutuhannya. Dan ini dijadikan dalam bahasa Indonesia itu berarti Katolik ya. Nah, dari segi teologis itu berarti gereja itu adalah gereja yang yang penuh ya. Kita bisa baca di dalam Efesus 1 ayat 23, Alda. Efesus 1 23. Efesus 1 ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuh
yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Iya. Artinya kebenaran Kristus itu sepenuh-penuhnya berada di dalam gereja yang kudus, yang satu, yang apostolik ini. Sehingga gereja tidak kekurangan apa-apa di dalam hal kebenaran. Ya, justru sebaliknya itu gereja adalah rumah Allah yang hidup, ya, tiang penopang dan dasar kebenaran. Misalnya dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Sehingga di dalam gereja itu mengandung kebenaran yang sepenuhnya. Dan kita tahu kebenaran yang sepenuhnya itu adalah Kristus. Sehingga di dalam gereja, Kristus hadir sepenuhnya, menguduskan sepenuhnya, kebenaran yang sepenuhnya. Jadi tidak terpotong-potong. Ya. Nah, kita juga lihat di sini gereja yang bersifat Katolik, gereja yang utuh, yang penuh, ini berarti gereja yang tidak terbatas oleh tempat, waktu, atau wilayah, bangsa, orang-orang, ya, tetapi mengandung kepenuhan dari semua orang percaya yang mengatasi tempat, waktu, dan orang-orang, gitu. Ya, kita bisa baca di dalam Kolose 1 ayat 5 dan 6, Alda. Kolose 1 ayat ke-5 dan ke-6. Kolose 1 ayat 5 dan ke-6, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Amin. Iya. Jadi gereja yang universal itu, yang Katolik, yang seutuhnya itu menyebar sampai ke seluruh dunia. Kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat 11, Alda. Kolose 3 ayat yang ke-11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Iya. Kemudian kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 9. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Iya. Nah, jadi di sini gereja yang universal atau yang Katolik itu adalah gereja yang mengatasi segala tempat, waktu, dan orang-orang. Ya, kita bisa baca juga di dalam Matius 28 ayat 19, di situ Kristus mengatakan, pergilah, jadilah sebuah bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sehingga dari awal jelas bahwa gereja itu sifatnya universal, artinya menjadikan semua bangsa murid. Nah, itulah artinya gereja yang Katolik, ya, gereja yang sepenuhnya atau yang seutuhnya, ya, yang merangkul, yang menjangkau segenap umat manusia di seluruh dunia. Ya. Jadi gereja bersifat universal, berarti untuk segenap manusia, untuk segenap bangsa, untuk keselamatan mereka semua. Nah, inilah yang menjadi misi dari setiap orang percaya atau setiap gereja untuk pergi dan menjadikan sebuah bangsa murid. Artinya dimanapun kita hadir, di situ gereja ada dalam pengertian secara spiritual, ya, bukan fisik ke bangunan gereja, tetapi
gereja yang dimaksud dengan satu tubuh tadi. Sehingga gereja itu tidak dibatasi oleh sesuatu tempat ataupun wilayah ataupun bangunan, tetapi gereja hadir dimanapun orang itu percaya. Nah, itulah gereja yang bersifat Katolik ada. Mungkin ada pertanyaan lain ada? Atau ada tanggapan tentang ini? Nanti sekalian aja ya Pak tanggapannya. Kita ini pertanyaan terakhir dari bagian kedua pengakuan iman Niskia butir yang ke-9. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gereja yang apostolik? Oke. Kata apostolik itu berarti sifat gereja yang terakhir. Ya, kata ini berasal dari bahasa Yunani apostolos, artinya orang yang diutus atau kita sering sebut sebagai rasul. Jadi gereja yang apostolik adalah gereja yang benar, yang berdasarkan landasan ajaran atau fondasi yang diajarkan oleh para rasul sebagai pendirinya. Tadi kita sudah baca dalam Efesus 2 ayat 20 dan Matius 16 ayat 18. Sehingga kita bisa melacak ya sejarah gereja tersebut sampai kepada para rasul. Dan tentu dari para rasul sampai kepada Kristus. Jadi gereja yang apostolik adalah gereja yang satu tadi, yang tidak terpecah-pecah, ya, baik dalam doktrin maupun ajaran, itu berasal dari para rasul. Nah, ajaran para rasul itu berasal dari Roh Kudus yang mengajarkan kepada mereka sejak Pentakosta. Ajaran Roh Kudus itu adalah ajaran dari Kristus atau kata-kata Kristus itu sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 26, ya. Dalam Yohanes pasal 15 dan sebagainya, itu jelas bahwa Roh Kudus diutus oleh Kristus, ya, yang datang keluar dari Bapa, diutus oleh Kristus, itu mengajarkan ajaran yang satu, yaitu ajaran Kristus. Nah, ajaran Kristus itu berasal dari Bapa sendiri. Sehingga ajaran yang satu dari Bapa kepada Kristus, dari Kristus kepada Roh Kudus, dari Roh Kudus kepada para rasul, dari para rasul inilah akhirnya berdiri gereja itu. Nah, gereja inilah yang disebut sebagai gereja yang apostolik karena berlandasan ajaran dari para rasul. Kita bisa baca di dalam Efesus 2 ayat 19 dan 20, Alda. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amin. Iya. Ya, jadi jelas di sini kenapa gereja disebut apostolik, karena dibangun dengan landasan para rasul. Saya kira itu ada ya. Mungkin tentang ya, gereja, empat sifat itu yang paling penting kita pelajari ya. Iya, gitu. Pak. Oke, mungkin ada tanggapan dari Alda atau mungkin sebagai kesimpulannya, ya. Karena bagian ini sebetulnya ingin menutup bagian yang pertama ya tentang butir ke-9 ini. Ini sebagai apa ya? Seperti ringkasan dari apa yang telah kita bahas di video sebelumnya, begitu bagaimana pengakuan iman Nikea butir pertama butir ke-9 bagian yang pertama. Nah, saya sih sangat tertarik dengan gereja yang Tuhan itu kan dibalasai
gereja yang satu, kemudian bagaimana gereja itu kudus, bagaimana gereja itu Katolik, dan bagaimana gereja itu apostolik. Ini merupakan hal yang kalau kita mau dalami, ini adalah hal yang begitu simpel untuk kita dapat mengerti karya Kristus yang begitu nyata yang dia tunjukkan kepada kita ya. Jadi gereja yang satu, sebagaimana Kristus sebagai kepala gereja itu sendiri. Kemudian kekudusan, bagaimana setelah Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus sebagai sarana, sebagai pribadi yang ingin bekerja sama atau bersinergi dengan manusia untuk semakin menguruskan kita, begitu ya, di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita tuh yang harus diperbarui ternyata bukan hanya kehidupan batinia kita, melainkan kehidupan jasmania kita juga perlu untuk terus diperbaharui, begitu ya. Kemudian bagaimana gereja itu Katolik, ini sih menurut saya yang paling luar biasa bagaimana, begitu ya. Di mana gereja yang Katolik itu gereja yang penuh, maksud gereja yang penuh dengan kebenaran Kristus yang seutuhnya, yang sepenuhnya. Nah, ini gereja yang penuh berarti gereja yang tidak terbatas oleh orang, waktu, tempat, kemudian gereja yang ada untuk setiap orang, siapapun dia. Ini luar biasa ya Pak kalau menurut saya, karena seperti yang kita tahu atau saya tahu begitu ya, saya tahu selama ini sebelum saya belajar ini semakin dalam, saya mengerti gereja itu hanya gereja seperti diciptakan atau ada hanya untuk orang-orang yang kudus saja, bukan untuk setiap orang siapapun dia. Sedangkan setelah saya belajar ini, saya mengetahui bahwa oh ternyata gereja itu ada untuk setiap orang siapapun dia. Berarti orang yang dikatakan berdosa, yang kita lihat berdosa pun, gereja menerima hal itu. Tentu saja dengan bagaimana orang itu mau bertobat, mau berbarui diri mereka bersama dengan Roh Kudus dari hari lepas hari. Tapi ini menunjukkan kasih Kristus yang begitu besar, begitu ya, kasih Kristus yang begitu besar untuk setiap orang percaya. Kemudian gereja yang apostolik, bagaimana ternyata gereja ini berlandaskan dengan pengajaran para rasul, begitu ya. Jadi para rasul yang mengajarkan murid-muridnya sampai kita pada saat ini. Pengajaran ini terus berlanjut dan hal ini dapat dilacak bagaimana Yesus mengajarkan para rasul, mengajarkan para bapak gereja, kemudian dapat kita pelajari saat ini. Jadi ini benar-benar gereja ini benar-benar the real pengajaran daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau saya sih seperti saya memikirnya terbalik malah sistematikanya. Berarti di mana kita saat belajar dari para rasul, begitu kita belajar tidak langsung tapi kita mewarisi pengajarannya para rasul, kemudian bagaimana gereja yang para rasul ini telah belajar dari Kristus memancarkan kasihnya lewat gereja yang Katolik, kemudian lewat gereja yang Katolik orang-orang yang berdosa merasakan kasihnya Kristus, kemudian mereka mau untuk hidup kudus, kemudian bersinergi dengan Tuhan, dan akhirnya setelah mereka mau melakukan penebusan dosa, mereka mau bersatu dengan Tuhan, kemudian mereka mau bersinergi dengan Roh Kudus, mereka dapat merasakan kebenaran Kristus yang sepenuhnya, akhirnya mereka menjadi jemaat, gereja yang satu di dalam Kristus Yesus. Itu sih Pak yang saya begitu menarik daripada pengakuan iman Nikea Butir yang ke-9 bagian yang kedua ini Pak. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Pak Hendy atau bagaimana? Ya, tanggapan atau feedback yang baik ya, refleksi yang baik tentang siapa kita, bahwa kita yang penting adalah kita adalah gereja yang satu itu, gereja yang kudus itu, gereja yang Katolik itu, dan gereja yang apostolik itu. Ya, kita satu karena Kristus sebagai kepala dari gereja itu satu. Kita kudus karena Kristus yang menguduskan gereja itu. Dan itu merupakan tujuan akhir hidup kita, yaitu menjadi orang yang kudus. Seperti Kristus adalah kudus. Dan gereja itu sifatnya Katolik seutuhnya, berarti di dalamnya mengandung kebenaran yang seutuhnya, sehingga mengatasi segala zaman, waktu,
Jadi dalam gereja itu tidak ada yang namanya kuno, ketinggalan zaman, atau gereja ini apa namanya ya, kaku, kuno dan sebagainya. Tidak. Di dalam gereja itu beyond the time, beyond the age, melampaui waktu, zaman. Jadi tidak ada kayak kemarin, sekarang atau akan datang, tapi adalah gereja yang timeless. Itu gereja yang Katolik, ya. Lalu terakhir adalah gereja yang apostolik, di mana kita ada sekarang itu punya rantai sejarah yang panjang. Gereja kita adalah gereja yang sudah berdiri sejak Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Bahkan sebelumnya dalam Perjanjian Lama itu sudah disebut sebagai kumpulan gereja. Kenapa? Karena mereka punya iman yang sama, yaitu tentang Mesias. Jadi ini luar biasa tentang siapa itu gereja. Gereja itu bukan apa, tetapi itu gereja adalah siapa, yaitu segenap orang percaya yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Roh Kudus di dalam dirinya, artinya dia menerima anugerah itu, menerima penebusan Kristus itu dalam satu sakramen yang disebut baptisan. Nah, nanti setelah kita membahas gereja, kita akan membahas tentang sakramen baptisan. Kita akan berjumpa lagi pada bagian yang ke-10, ya, pengakuan iman Indonesia yang ke-10 ini. Saya kira itu ada. Thank you Alda untuk semua yang belajar bersama-sama dengan kami. Semoga ini memberkati kita semua. Dadah semua.